Kalau kita lihat capaian kinerja semester pertama tahun ini, STAA berhasil mencatatkan laba bersih hingga 55% ya Pak, hingga semester pertama tahun 2025. Boleh dielaborasikan Pak, faktor-faktor apa saja yang mendukung capaian kinerja yang solid ini Pak? Oke, terima kasih Pak Ibu. Jadinya kita melihat bahwasanya sebenarnya di periode tahun ini semester satu ini kinerja sangat membaik ya. Kinerja di sektor ini jadinya salah satu insentif dengan pertumbuhan kinerja yaitu performa kita yang dari produksi yield perusahaan yang semakin baik. Demikian juga di tahun ini harga fluktuasi harga agak itu fluktuatif dibandingkan tahun lalu dan lebih stabil, dan tahun ini juga harga lebih baik dari tahun yang lalu gitu Bu. Oke, kalau dari segi volume penjualan seperti apa Pak? Ya, volume penjualan juga meningkat karena produksi kita, tanaman kita adalah di usia prima, sehingga produktivitas tanaman juga meningkat dengan didukung juga kenaikan harga dibandingkan tahun sebelumnya, dan volume produksi yang meningkat sehingga dari sisi penjualan terjadi peningkatan yang cukup signifikan juga. Oke, melihat performa yang cukup baik ini dengan ditopang harga yang lebih stabil, kemudian volume penjualan yang juga meningkat, outlook Anda untuk semester 2 tahun 2025 ini seperti apa Pak Mosfly? Ya, kita melihat di semester 2 ini kami memperkirakan kinerja akan terus membaik ya dibandingkan semester satu, dan dengan tetap mempertimbangkan fluktuasi harga yang ada di market dan dinamika permintaan ekspor. Namun dari grup kami, dari STA sendiri, kami optimis bahwasanya kinerja tahun ini akan lebih baik dengan beroperasinya fasilitas refinery kita, Mhm. uh, yang akan dapat memberikan kontribusi positif, terutama dari sisi penjualan dan diversifikasi pasar kita. Hal ini kami harapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan yang tetap stabil sampai di akhir tahun gitu. Oke, untuk refinery ini targetnya bisa beroperasi kapan Pak Mosfly? Sebenarnya refinery ini udah beroperasinya di bulan ini sih. Nah, di periode Juli ini udah beroperasi dan ekspor kita juga udah dimulai gitu. Mhm. Produktivitasnya udah berjalan, commissioning udah selesai. Oke, kalau tadi di semester pertama capaiannya laba bersih bisa melonjak hingga 55%, untuk hingga akhir tahun 2025 target dari perseroan seperti apa Pak Mosfly? Oke, kalau kita melihat dengan terjadinya di semester 2 ini kita lebih banyak fokus di downstream, biasanya kontribusi dari produk kita, internal plantation kita, CPO kita, hampir 60% itu ada di wilayah Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Dan ini mayoritas akan menjadi bahan baku dari industri turunan kita. Jadinya dengan sendirinya volume kita ataupun penjualan kita di semester berikutnya itu akan lebih banyak ditujukan ke pasar ekspor dengan diversifikasi produk, bukan lagi ke CPO Oke, dan PKO aja gitu. untuk komposisi pasar domestik dan ekspor ini masing-masing berapa persen Pak? Nah, dengan beroperasinya downstream kita ini, yaitu refinery dan chemical simpan kita yang udah ada sebelumnya, dengan sendirinya boleh kita mengatakan pasar ekspor kita akan meningkat menjadi sekitar 80-90% gitu di semester 2 ini nantinya. Oke, untuk ekspor sejauh ini capaiannya seperti apa Pak? Dan target negaranya saat ini sudah kemana saja? Oke, untuk ekspor saat ini, ekspor pertama kita tujukan ke Pakistan ya. Ianya sebenarnya market ini masih pasar kita juga ada di Bangladesh, India, Tiongkok, dan beberapa negara di Asia. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan memperluas pasar kita untuk Uni Eropa dan Amerika dan serta Afrika juga tuh. Mhm. Untuk produk andalannya Pak, apa saja untuk ke pasar Pakistan maupun nanti yang akan disasar ke Uni Eropa?
Oke, jadinya produk kita kan nanti akan ada all-in, RBDPO, BFAD, sterin. Itu dari sisi turunan dari CPO ya. Sedangkan dari turunan dari PK sendiri, kita akan fokus saat ini kita ada fokus ekspor ke PKE. Itu lebih banyak ditujukan ke pasar Uni Eropa dan PKM untuk beberapa pasar di Asia, terutama di Vietnam dan China. Oke, dan untuk bisa menopang pasar ekspor sendiri, Pak, upaya yang dilakukan untuk menggenjot produksi seperti apa sih? Oke, jadinya dengan sebenarnya fasilitas kita yang fasilitas refinery kita ini yang berada di Lubuk Gaung, tepatnya di wilayah Kota Madia Dumai ini, kita udah didukung dengan fasilitas dermaga ya. Jadinya kemampuan dermaga kita mampu berlaku untuk kapal vessel sampai 50.000 ton, sehingga logistik untuk ekspor ataupun isu-isu kadang di kita itu ada demoros yang tinggi itu dapat diminimalkan. Jadi dengan fasilitas refinery dengan kapasitas 2.000 ton, dengan adanya dermaga, otomatis penjualan ini, ekspor ini akan berjalan dengan lancar. Oke, dengan ditopang tadi juga dari refinery, kemudian tentunya masih banyak peluang ekspor bagi negara-negara yang bisa dijajaki. Lalu bagaimana Pak untuk potensi pasar ke Amerika Serikat? Apakah ini juga sudah menjadi pertimbangan dari STAA? Oke, memang kita melihat pasar Amerika sejak dengan adanya kesepakatan tarif ya yang antara pemerintah Indonesia dengan Amerika. Kami dari STA mendukung inisiatif pemerintah ya untuk mendorong pembebasan tarif produk sawit ke Amerika. Kebijakan tersebut akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Yang selama ini kita tahu market di Amerika itu banyak didominasi oleh pemain dari Malaysia. Meskipun saat ini pasar Amerika itu bukan menjadi market utama kami, tapi kami melihat adanya potensi yang besar ke depan. Jadinya jika kebijakan tarif ini bisa berjalan dengan dan lancar dan terrealisasi dengan baik serta didukung regulasi pemerintah yang bagus, kami yakin dan optimis bahwasanya pasar Amerika dapat kami akan lebih serius jajaki, termasuk memastikan kesiapan dari sisi sertifikasi keberlanjutan, traceability, dan spesifikasi teknik produknya.